Salah satu permasalahan yang paling menyedihkan dan menyakitkan dari sebuah pernikahan adalah ketika di dalam pernikahan tersebut terjadi sebuah peristiwa yang kita kenal dengan perselingkuhan. Apa itu perselingkuhan? Perselingkuhan adalah sebuah peristiwa ketika salah satu pasangan itu sudah mulai berpindah hatinya, berpindah kasihnya, dan berpindah cintanya kepada orang lain. Suami yang tadinya peduli memperhatikan istri, tiba-tiba mulai berpindah kepada wanita lain. Dia lebih memperhatikan wanita lain, lebih rela memberikan waktunya kepada wanita lain. Atau begitu pula sebaliknya, istri yang tadinya sangat menyayangi, mengasihi suaminya, memperhatikan apapun yang dibutuhkan oleh suaminya, melayani dengan baik, tiba-tiba dia mulai berpikir bahwa laki-laki lain jauh lebih layak untuk diperhatikan, jauh lebih layak untuk dikasihi, karena ada sesuatu yang membuat dia memilih pria itu. Apapun alasannya, perselingkuhan itu faktanya melukai hati pasangan yang dikhianati atau diabaikan cintanya. Dan jika ini terus berlangsung, maka ujung dari pernikahan itu bisa saja adalah perceraian, terpisahnya suami dengan istri, dan bahkan terpisahnya orang tua dengan anak-anaknya. Dan itu sekali lagi sangat menyakitkan bagi setiap anggota rumah tangga atau anggota keluarga di dalam sebuah pernikahan yang diharapkan dihargai oleh setiap anggota yang ada di dalamnya untuk terus dipertahankan dan dijaga keberlangsungannya. Nah, mari coba kita berpikir bahwa ternyata hubungan kasih antara kita dengan Tuhan pun menggunakan logika yang sama, menggunakan cara atau perlakuan yang sama. Jika hubungan kasih kita dengan Tuhan dirusak dan diganggu dengan adanya perselingkuhan, yaitu berselingkuhnya hati kita, tidak lagi terpaut kepada Tuhan, tetapi lebih terpaut kepada harta dunia ini, lebih terpaut kepada kehormatan, kekayaan, dan kenikmatan dunia ini, maka hal itu akan sangat melukai hati Tuhan. Padahal jika kita coba berusaha merenung secara lebih mendalam, maka kita akan menemukan siapa yang dirugikan sebenarnya. Yang dirugikan adalah kita sendiri. Bahkan yang paling dirugikan adalah kita sendiri. Karena apa? Sebenarnya, kalau kita boleh jujur berbicara, Tuhan tanpa ada kita, dia tetap Tuhan dan tidak ada masalah bagi dirinya. Lebih tegas lagi sebenarnya, jika Tuhan mau berkata, Tuhan tidak membutuhkan kita, karena kita tidak perlu membantu Tuhan. Dia maha segala, dia mampu melakukan apapun juga. Tetapi kita, maha apa kita? Untuk menciptakan keringat bagi diri kita sendiri saja, kita tidak mungkin bisa menciptakan keringat seperti yang kita miliki. Nafas setiap hari yang kita hirup saja, kita mesti membutuhkan bantuan Tuhan yang menyiapkan oksigennya bagi kita. Matahari setiap pagi saja Tuhan siapkan bagi kita. Artinya, di sisi ini kita melihat betapa kita membutuhkan Tuhan. Kita yang jauh lebih membutuhkan Tuhan dibandingkan Tuhan membutuhkan kita. Jadi kalau kita berselingkuh hati dari Tuhan, maka kita yang celaka sebenarnya. Ketika perceraian dari hubungan kasih kita dengan Tuhan terjadi, maka celakalah kita. Penghukuman yang akan kita terima, api neraka kekal yang akan kita terima. Tetapi ketika kita terus membangun hubungan dan menjalin hubungan kasih dengan Tuhan, terus berusaha membangun cinta yang tulus kepada Tuhan, maka tidak usah kita khawatir. Keselamatan dan kehidupan kekal lah menjadi warisan kita. Kekal selama-lamanya, tidak akan pernah tergantikan. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Tuhan mengingatkan kepada kita. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ketika kita berselingkuh dari Tuhan, artinya kita membenci Tuhan. Dan ketika kita membenci Tuhan, artinya kita menjadi seteru Tuhan. Yang satu saat nanti kita akan menyesali kita pernah mengambil keputusan bermusuhan dengan Tuhan. Karena apa? Penghukuman akan ditimpakan kepada kita, bahkan juga bagi keturunan-keturunan kita. Nah, oleh sebab itu, hari ini ketika waktu masih diberikan dan dianugerahkan kepada kita, waktu itu menjadi kesempatan bagi kita untuk berubah dan bertobat. Jadikan Tuhan sebagai kekasih jiwa kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kalaupun kita memiliki istri, suami, keluarga, pekerjaan, itu adalah sarana untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi istri kita. Kita pasti mengasihi suami kita. Kita pasti mengasihi anak-anak kita. Kita pasti bertanggung jawab di dalam pekerjaan kita. Kita pasti melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita pasti peduli kepada sesama. Kita pasti bersikap sebagai manusia yang bermartabat. Kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jadi, apa pilihan kita? Jadikan Tuhan kekasih jiwa kita satu-satunya dari hari ini hingga selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.